Halo, selamat datang kembali di channel Laptop Sugus. Video ini kelanjutan dari video tutorial yang sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan tonton video tutorial yang sebelumnya, yaitu proses pembuatan desain cover buku. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk melengkapi bagian layout yang masih kosong. Ya, ini pada video tutorial yang sebelumnya saya baru menjelaskan sampai di tahapan seleksi foto dan memposisikan di posisi ini ya, dimana menghapus bagian kakinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan bagian tipografinya, mulai dari nama penulis, judul bukunya, termasuk juga bagian belakang yang ada sinopsisnya. Nah, saya akan awali dari bagian judul buku ya. Di sini tips sukses. Ini jenis font yang saya gunakan, kalau tidak salah adalah Corbel. Ya, Corbel. Nanti silakan kalian menyesuaikan font yang ada di komputer masing-masing. Gunakan type tool atau text tool. Silakan diatur di sini rata kanan, karena di sini posisi kosongnya, ruang atau space untuk tipografinya ada di sebelah kanan, jadi saya gunakan yang rata kanan. Kemudian saya gunakan warna hitam yang tidak terlalu pekat ya. Oke, di sini jenis fontnya adalah Corbel. Oops, lewat ya, ini dia. Saya ketikkan dulu tips, kemudian enter di bawahnya sukses. Nah, silahkan diatur nanti. Bagi yang mengikuti contoh desain saya, silahkan diatur seperti ini. Oke, di sini pengaturan tambahannya. Ini jaraknya saya atur sekitar 20 ya. Kalau auto dia agak lebih renggang. Jadi saya pilih di sini 20 poin. Ya, jarak spasinya. Spasi baris, bukan spasi karakter. Nah, kemudian untuk warna, di sini saya variasikan. Ya, ini ukurannya sekitar 35 ya. Saya gunakan warna hijau yang sama dengan warna kotak warna hijau ini. Oke, saya blok dulu. Bagian tipsnya ini saya pilih warna hijau yang ini ya. Saya ambil sampel di kotak ini ya. Kemudian saya buat lebih gelap. Di sini saya taruh warna yang di sekitar ini ya. Nah, warna gelap. Oke, kemudian ini ukurannya sekitar 35. Oke. Nah, rupanya suksesnya ini harus diatur lagi ya. Oke, ini regular. Ya, oke, dan jaraknya akan saya atur lagi. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu untuk bagian teks judul. Kemudian yang di bawahnya ini, di bagian wanita karir ini, nama font yang saya gunakan Lindsay. Ya, ukurannya 60 poin. Oke, saya copy saja langsung di sini. Ya, Lindsay. Saya akan buat layar baru. Ya, seperti itu. Oke, pengaturannya masih tetap sama. Saya akan atur ulang
Control transform. Ya, seperti itu. Oke, di sini contoh yang sebelumnya saya gunakan 60 ukuran fontnya. Ya, ini kurang lebih sekian juga ya. 60. Ya. Dan ini ukurannya sekitar 50 ya jaraknya. Ya, 50. Oh, 55. Ya. Perhatikan di bagian pengaturan font, di sini ada jarak yang tipenya metrik, ya, ada yang optical. Nanti disesuaikan dengan jenis font yang digunakan. Ya, kebetulan untuk font ini lebih sesuai dengan setting yang optical. Nah, ini kalau metrik dia agak renggang di bagian A-nya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini ada teks buku pilihan orang cerdas. Nah, ini jenis fontnya kalau tidak salah Arial. Ya, ini font standar Arial. Buat layar baru lagi. Ya. Oke, di sini saya atur sekitar ukuran 24 kalau tidak salah ya, ukurannya di sini. Oh ya, 20. 24 20. Ya, beda tipis ya. Oke, iya. Kemudian buat layer lagi untuk teks di bawahnya, saya akan duplikat biar cepat ya. Duplikat untuk buku pilihan orang cerdas ini. Nah, saya letakkan di sini. Di sini teksnya bertuliskan panduan lengkap tersaji dalam contoh kasus. Ya, ini kata yang saya buat ya, kalimat yang saya buat. Ini ukurannya sekitar 12. Ya, 12 atau 14 di sini. Oke, dan di sini setting auto. Kemudian untuk nama penulis di sini saya bikin nama fiktif, ada S.Yanti. Ini menggunakan Arial yang sama. Ya, saya copy dari teks yang sudah ada. Duplikat. Ini saya bawa naik ke atas. S.Yanti. Stylenya saya ubah di sini yang bold. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di bagian belakang. Nah, ini teksnya lumayan banyak ini. Ya, saya akan copy juga biar lebih cepat. Apa yang Anda rencanakan ya. Dan bla bla bla. Intinya di sini kalau ingin lebih cepat prosesnya, sebaiknya kalian menyiapkan bahan baik itu gambar maupun teks atau tipografinya itu di format dokumen lain, misalnya di Word atau teks dokumen, sehingga nanti ketika memasukkan
ke bagian desain itu lebih cepat. Nah, di sini agar durasinya tidak lama, saya akan copy biar prosesnya lebih cepat. Ini ukurannya sekitar 20 poin. Ini menggunakan font yang Corbel juga. Oke, kemudian nah, untuk bagian sinopsisnya, nah ini settingnya beda. Ini adalah teks paragraf. Saya copy dulu teksnya. Buat layar baru, pastikan masih aktif di Type Tool. Nah, di sini saya pilih pengaturannya yang rata kiri dulu. Ya, di sini settingnya masih Arial. Jenis fontnya di sini agak beda. Saya akan buat dulu ukuran area paragrafnya. Klik kiri, tahan, kemudian kita buat seperti itu. Ya, ini area paragraf. Lepas. Nah, kemudian kita bisa langsung ngetik di sini ya. Saya akan copy langsung. Ya, seperti itu. Nanti pengaturannya untuk mengatur seberapa lebar area paragraf, gunakan Type Tool lagi ya, atau Text Tool lagi. Ya, arahkan di bagian tepian ya, di bagian titik poinnya ini untuk mengatur seberapa lebar. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik tanda centang. Nah, di sini pengaturan paragraf ya. Kita atur di bagian paragraf, bukan lagi di bagian karakter. Nah, di sini ada pengaturan rata kiri kanan ya, justify. Ya, kemudian untuk mengatur agar bagian teks yang pertama, paragraf pertama mencorok ke dalam, ini di bagian ini ya, di bagian paragraf. Nah, kalau dibuat 0, dia akan seperti itu ya, teks yang normal. Ya, saya akan atur di sini standarnya 25-27 ya. Ini pengaturan paragraf. Sedangkan karakter ini pengaturan untuk jenis huruf, ya, style ya. Oke, ini font yang saya gunakan jenisnya Myriad Pro. Ya. Itu pengaturan untuk paragraf. Nanti silakan disesuaikan. Dan di sini untuk foto saya akan ambil langsung yang jadi. Jadi prosesnya sama seperti pada video tutorial yang sebelumnya. Nah, jadi ada proses seleksi dengan teknik masking. Ya. Ini kalau misalnya kalian mengikuti pada tutorial saya yang sebelumnya, ada juga yang menggunakan foto model yang sama. Nah, jadi saya ambil juga dari bahan latihan yang saya buat untuk tutorial. Nah, oke, saya ambil dari project ini, saya copy, saya bawa di sini. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan bagian penerbitnya ya. Nah, di sini ada bagian penerbit. Ya, silahkan nanti bisa gunakan gambar atau logo. Kalau misalnya punya logo sendiri, saya akan langsung ambil di bagian ini. Ya, penerbit. Ya, di sini ada logonya. Ya, ini teks yang saya gunakan Arial juga. Ya, jadi biar cepat, biar tidak mengatur lagi. Intinya memasukkan gambar, kemudian diatur. Ya, sama juga menambahkan teks. Oke, dan terakhir di bagian punggungnya. Nah, ini ada teks yang sama, tetapi saya buat versinya yang standar. Tidak seperti
di bagian title, di bagian awal. Nah, di sini tips sukses wanita karir ya. Ini jenis font Arial. Oke, buat layar baru. Nah, di sini saya ketikkan dulu standar. Nah, seperti itu. Lalu atur lagi dengan transform control. Kemudian kita putar. Tahan juga shift agar posisinya pas. Kemudian atur size-nya. Saya di sini pilih 10. Terlalu kecil, di sini 12 mungkin lebih cukup ya. Kemudian untuk penerbit, bukan penerbit, penulis ya, saya copy dari yang sudah ada. Ctrl J, saya duplikat ya. Di sini saya atur lagi posisinya. Kemudian ukurannya juga saya atur. Ini sekitar 14 ya, atau 12 coba ya. Oke, 12. Nanti disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Kalau misalnya bagian punggungnya lebar, tergantung dari seberapa tebal bukunya. Kalau ini hanya contoh, saya buat hanya 1 cm. Kalau misalnya buku ini tebal, mungkin 1 sampai 2 cm nanti. Silahkan menyesuaikan nanti ukuran fontnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ini guideline-nya kalau mau dihilangkan tinggal di hide saja, Ctrl titik koma. Oke, ya. Nah, sampai di sini sudah bisa dikatakan selesai, tetapi perlu lagi menambahkan sentuhan ya. Nah, di sini kurang lengkap kalau tidak berisi yang namanya efek. Ya, kita berikan layer style atau layer efek berupa shadow agar desainnya terutama di bagian unsur tipografinya lebih berdimensi. Nah, saya akan awali dari teks judul di wanita karir ini. Di wanita karir ini saya akan tambahkan drop shadow. Drop shadow ya, masuk ke layer style ya. Hilangkan centang use global light agar nanti bisa kita atur dengan arah layangannya secara bebas ya, tidak mempengaruhi pengaturan yang lain, itu maksudnya. Atur size-nya di sini. Oh sorry, ini layernya salah ya, ini dia. Oke, layer style lagi, drop shadow ya, karena terlalu banyak layer ya. Nah, hilangkan centang use global light, kemudian atur di sini seberapa perlunya. Secara default sini sudah cukup ya, menurut saya sudah cukup ya. Itu perbedaannya. Oke, klik Oke, kalau sudah, kemudian yang mana yang diperlukan itu kita isi. Di sini saya akan tambahkan di bagian tips sukses. Saya akan copy langsung agar tidak lagi membuat. Ya, di sini caranya kita bisa geser ya dengan cara tahan Alt, alternate, kemudian arahkan pointernya di bagian efek ya, di bagian layer efek atau layer style. Jadi jabarkan dulu. Nah, saya tunjuk drop shadow di sini, klik kiri tahan. Nah, pointernya akan berubah ganda seperti itu. Arahkan ke layer teks yang akan diberikan layer efek yang sama. Oke, seperti itu. Ya, sudah lebih tebal ya, kelihatan lebih tebal, ada bayangannya. Kemudian di bagian gambar, nah ini saya rasa sudah berisi karena saya copy tadi. Nah, ini juga sudah berisi dari
sebelumnya. Bagian gambar model yang baju merah ini pada tutorial yang sebelumnya juga sudah pernah saya bahas bagaimana caranya menambahkan efek bayangan di bagian bawahnya. Nah, cara itu juga akan saya lakukan di gambar model yang baju hitam ini. Ya, jadi sekarang saya akan duplikat dulu fotonya. Ya, ini layar foto. Ctrl J. Kita proses foto yang di bawahnya ya, yang layar di bawahnya. Kita geser dulu fotonya ke kanan. Saya ingin jatuh bayangannya itu di sebelah kanan. Ya, jangan terlalu jauh ya, cukup sekian. Saya akan hide dulu foto yang di atas. Nah, ini foto yang di bawah. Ya, foto yang di atas sudah saya hide dulu. Foto yang di bawah akan saya proses. Saya ubah dulu warnanya menjadi warna hitam. Ya, di sini sudah aktif layar warna hitam. Kita tekan Shift Alt Del. Shift Alt Del. Ya, seperti itu. Ya. Pastikan warna hitamnya sudah kita pilih ya. Nah, kemudian kita berikan efek blur. Ya, masih aktif di layar yang sama, kita berikan efek blur. Masuk ke menu filter. Di sini ada efek blur. Saya gunakan yang box blur. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Ya. Dan ini masih terlalu tebal ya bayangannya. Saya akan kurangi opacity-nya agar lebih transparan lagi. Kurang lebih sekitar 20. Oke, 20. Lalu kita aktifkan lagi layar foto yang di atasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi efek bayangannya sudah berhasil kita buat ya. Perhatikan, nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ingin lebih gelap ya kita atur lagi di bagian opacity. Misalnya 25 seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, perhatikan di sini bayangannya masih mempengaruhi warna kotak ini ya. Dia masih menutupi kotak. Saya akan hapus bayangannya sedikit. Gunakan eraser tool. Ya, saya akan hapus di bagian ini. Atau bisa juga dengan cara yang sama seperti tadi, menghapus bagian kaki modelnya. Jadi aktifkan lagi area seleksi seukuran kotak. Saya akan seleksi di sini ya. Ya. Lalu balikkan seleksinya, inverse atau shortcut Shift Ctrl I atau Ctrl Shift I ya. Nanti terserah yang mana yang mau digunakan. Oke. Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kita tampilkan lagi. Ya, oke. Ya, bayangan sudah ada. Dan saya akan tambahkan lagi drop shadow di bagian kotak ini, area kotak ini. Kotak yang abu-abu. Ya, ini dia. Oke, tambahkan drop shadow. Use global light-nya jangan diaktifkan. Saya akan bawa ke arah kanan. Ini 180 derajat. Size-nya kurang lebih sekitar 20 ya. Ya, saya berikan 20. Lalu distance-nya ini agak jauh ya. Sekitar 10. Dan opacity-nya saya berikan 50. Klik OK. Ya. Oke, sampai di sini saya anggap sudah jadi ya prosesnya. Sudah mirip dengan contoh yang saya buat yang pertama. Nah, meskipun tadi saya copy paste teksnya, jadi sama saja.
kalau kita sudah menyiapkan bahan berupa teks di luar dari dokumen atau file Photoshop-nya. Jadi tinggal kita copy paste dan kita atur jenis fontnya, atur space-nya, dan atur warnanya. Ya, itu untuk mempercepat proses editing. Ya, kalau kalian suka ngetik, ya silahkan bisa diketik secara manual. Ya, mungkin sensasinya beda kalau misalnya ngetik dengan copy paste. Tapi pada proses ini agar lebih cepat, saya tunjukkan dengan copy paste saja. Ya, pada dasarnya sama antara ngetik dengan copy ya. Sama-sama juga mengatur tipografi. Nah, silahkan dicoba dengan konsep masing-masing. Sampai di sini proses sudah selesai. Nanti tinggal dicetak, disesuaikan dengan isi dari halaman bukunya. Dan jangan lupa untuk disimpan ya. Klik file, kemudian save as. Nah, nanti pilih format JPEG. Ya. Oke, semoga semuanya bisa memahami tutorial yang saya berikan. Dan silahkan dicoba dengan konsepnya masing-masing.